今日こんばんは皆さん、私の名前はアマト55です。今から日本語の勉強を発表したいんです。よろしくお願いします。じゃあ始めましょう。Oke, jadi di sini kita akan seperti biasa menjelaskan buku yang telah saya pelajari hari ini. Sebelumnya mari kita lihat buku target terlebih dahulu supaya memperjelas buku yang telah saya dapat hari ini. Yang pertama di sini kita mendapat Okimas, lalu toko dari Bunker target nomor 47 sampai nomor 80 berapa ini? 82. Lalu ada Bunker nomor sebentar. Ini ya. Oke apa kan oke itu? Entahlah, itu kita itu sambil menjelaskan saja. Pertama yaitu tadi nih Teokimas itu bentar. Teokimas itu bisa diartikan dahulu ya. Nah, dahulu atau dulu ini bukanlah dulu yang terkait perihal waktu, tapi dulu yang urutan suatu kegiatan ya. Nah, Teokimas sendiri itu adalah perkawinan dari bentuk teke dan okimas. Contoh, irete okimas, memasukkan dahulu. Contoh kompleksnya, okane o, apa uang tuh, okane o irete okimas, akan memasukkan uang dahulu atau akan memasukkan uang dulu. Dan teokimas sendiri itu bisa diubah ke bentuk formal dari ini teokimas kita ubah ke bentuk jiso, kan teoku ya, teoku itu jiso. Bisa kita ubah ke bentuk formalnya menjadi toku. Kenapa berubah menjadi toku? Dikarenakan lidah orang Jepang itu yang tidak beribet mengucapkannya ya, karena terlalu cepat mengucapannya, jadi dari teoku menjadi toku. Nah, di sini juga ada perubahan formal ke bentuk ikoke ya, atau kata kerja ayo dari to oko okimas itu kan bentuk ikoke-nya itu kan oko ya. Nah, dari te oko menjadi te toko. Kenapa di sini dimentionkan sebuah kata kerja teke dan okimas ikoke? Dikarenakan ini dengan ini itu bisa bergesekan. bisa berupa sebuah kalimat, maksudnya bisa menjadi contoh untuk kalimat ajakan, sebuah ajakan. Contoh, narabetoku, membariskan dahulu. Kalau misalkan kita menggunakan ini ikoke-nya, narabetoko, ayo membariskan terlebih dahulu. Karena kenapa tadi? Karena bergesekan. Karena ini itu bisa digesekkan atau divariasikan dengan bentuk ikoke-nya. Lalu di sini ada tekimas. Tekimas itu bisa memiliki beberapa arti. Lalu dia juga merupakan perkawinan antara teke dan kimas. Yang pertama, merupakan atau menunjukkan suatu kegiatan yang pergi dan kembali lagi. Jadi misalkan ada suatu kegiatan pusat dalam suatu suatu kegiatan. Nah, kalian itu pergi untuk meninggalkan kegiatan tersebut untuk melakukan aktivitas lain, lalu kembali lagi untuk melakukan aktivitas tersebut. Ini bisa digunakan untuk menjelaskan suatu kegiatan yang menjelaskan akan pergi tetapi akan kembali. Nah, contoh di sini, tabako o katekimas, akan pergi untuk membeli rokok kemudian kembali. Arti hakikat artinya itu kan ini kan tabete-nya itu merupakan arti tabete yang pertama, teke pertama, yaitu yang berarti kemudian. Kan kalau misalkan teke dimasukkan ke bentuk T lalu fungsinya itu adalah arti teke yang pertama, kan kemudian. Jadi bisa diartikan tabako okate itu akan membeli rokok kemudian
datang lagi. Te di sini tertulis T-nya merupakan TK pertama yang berarti kemudian. Lalu ada nomor 2 yaitu kegiatan dari luar. Maksud dari kegiatan dari luar di sini adalah kegiatan yang dilakukan di luar dari tempat berbicara. Contoh misalkan kalian sedang berbicara di dalam rumah. Lalu kalian nyeletuk tadi habis membeli rokok di toko. Nah, itu tuh merupakan salah satu fungsi dari bentuk tekimas ya. Itu menjelaskan kegiatan yang dari luar. Membicarakan kegiatan di luar tempat terjadi di luar selain tempat terjadi percakapan. Contoh, saka shitekimashita. Tadi bermain bola di luar tempat bicara. Maksudnya si pembicara ini contoh sedang berada di kamarnya lalu sedang berbicara dengan ibunya. Contoh, tadi habis kemana? Saka shitekimashita. Tadi telah bermain bola di luar. Lalu di sini arti yang ketiga itu datang dengan ya. Nah, ketika menggunakan arti datang dengan ini itu menggunakan bentuk TK yang nomor 2 kalau tidak salah. Arti TK yang nomor 2, kalau ini kan nomor 1 ya. Merupakan urutan suatu kegiatan. Kalau misalkan nomor 2 itu dengan atau menggunakan ya. Ini ketika bentuk TK-nya merupakan arti TK yang kedua. Contoh, Tomodachi no ie e aruite kimasu. Datang dengan berjalan kaki ke rumah teman. Di sini kan ada aruite dan kimas ya. Aruite itu berarti datang dengan berjalan kaki. Dengan berjalan kaki akan datang. Arti sebenarnya itu seperti itu. Tomodachi no ie e aruite kimasu. Akan datang dengan berjalan kaki ke rumah teman. Lalu itu kan arti yang ketiga ya. Ada pula arti yang keempat, mulai menjadi. Nah, mulai menjadi ini cara membedakannya ada beberapa ya. Ada beberapa bunke yang dipelajari pada hari ini yang artinya sama, mulai menjadi. Yang kedua ada hajimemasu, dashimasu, lalu yoninarimasu. Kita akan mempelajari ini dulu, bentuk tekimas yang mulai menjadi ya. Nodoga kawaite kimas, tenggorokannya mulai menjadi kering. Lalu selain bunke itu, bunke mulai menjadi ada beberapa lagi. Yang kedua ini adalah bentuk mas dihilangkan ditemukan dengan hajime mas. Yang ketiganya ada bentuk mas dihilangkan ditemukan dengan deshimas. Kedua ini dan bunke tadi itu artinya hampir sama ya. Mulai. Kalau di sini mulainya saja, kalau tadi tekimas itu mulai menjadi. Contoh, nodoga kawaki hajimemasu, hajimemashita. Tenggorokannya telah mulai kering. Maksudnya lagi haus gitu. Lalu di sini bentuk dashimasnya, nodoga kawaki dashimasu, masih dihilangkan ditemukan dashimasu. Tenggorokannya telah mulai kering. Lalu bunke yang saya pelajari selanjutnya yaitu ada ini bentuk jiso bertemu yoninarimasu, lalu bentuk kano bertemu kano jiso bertemu narimasu, yoninarimasu. Di sini kalau misalkan kita artikan bentuk jiso yang bertemu ninarimasnya, yoninarimasu, artinya itu mulai menjadi. Kalau misalkan kita artikan kano dijisokan lalu bertemu dengan yoninarimasu, artinya mulai menjadi bisa dikarenakan terdapat kata kerja yang perubahan kanoke di sini. Kita akan bedah lagi. Merupakan kata bentuk jiso ditambah dengan yoninarimasu. Ini bunke nomor 56. Contoh, Nihongo o benkyou shuru you ni narimashita. Sudah mulai belajar bahasa Jepang. Ini dalam konteks misalnya sebelumnya kalian itu belajar bahasa Rusia contoh. Lalu ketika sudah selesai belajar bahasa Rusia, mulai lagi belajar bahasa lain yaitu belajar bahasa Jepang. Sudah mulai belajar bahasa Jepang. Lalu untuk bentuk kanoke bentuk kanoke ini merupakan perkawinan antara bentuk kanoke jiso dan yoninarimasu. Maka dari pernikahan tersebut terciptalah arti mulai menjadi bisa. Nah, dikarenakan
bentuk kanoke atau ini kan pasif ya. Bentuk kanoke itu kan pasif ya, bukan aktif. Maka partikel objeknya diganti dengan D yang dari O diganti menjadi ga. Lalu dikarenakan bentuk kanoke itu kan asal usulnya dari kata dekimas ya. Nah, dikarenakan dekimas itu merupakan salah satu kata kerja yang ga-nya diartikan di akhir, maka di sini objek atau kata benda sebelum partikelnya juga diartikan di akhir. Walaupun konteksnya itu bukan kata kerja dekimas saja, tetapi kata kerja lain yang diubah ke bentuk kanoke atau bentuk dekimas. Contoh, Imawa ryori sareru yoni narimashita. Sekarang sudah mulai menjadi bisa memasak. Bisa kita lihat di sini. Ya walaupun tidak ada kata atau objeknya ya. Tapi di sini ryorinya atau memasaknya kita artikan terakhir dikarenakan apa? Dikarenakan tadi kata kerja ini merupakan kata kerja bentuk kanoke ya, atau kata kerja bentuk dekimas, di mana dekimas itu kata bendanya atau objeknya itu diartikan di akhir ga-nya itu. Lalu di bungkus selanjutnya yaitu ada te ikimas. Te ikimas itu sama dengan tekimas. Ini juga bisa memiliki beberapa macam arti. Maksudnya sama itu dalam beberapa arti ya, dalam memiliki beberapa artinya sama. Jadi nah seperti itu saya bilang tadi, sama dengan tekimas itu dalam artian memiliki beberapa arti ya. Arti yang pertama yaitu pergi dengan. Nah, ini tuh merupakan arti yang sejatinya, pergi dengan. Kita bedah terlebih dahulu. T-nya itu teke itu merupakan teke arti yang bentuk kedua, yaitu dengan atau menggunakan. Nah, di sini ikimas pergi. Ketika disandingkan dengan bentuk teke menjadi pergi dengan. Contoh kalimatnya, kasao mote ikimas, pergi dengan membawa payung. Nah, di sini ada mochimas arti membawa, lalu kita ubah ke bentuk teke. Dikarenakan menggunakan bentuk teke varian 2 yang berarti dengan atau menggunakan, lalu disandingkan dengan ikimas, maka artinya pergi dengan pergi terlebih dahulu, karena sejatinya bahasa Jepang itu diartikan dari belakang ya minasang. Ini karena bentuk biasa ya, bentuk mas. Jadi akan pergi dengan membawa payung. Payung merupakan objek dari mochimas. Contoh lain yang saya tulis di papan tulis, contoh lain sini, contoh dalam kaiwaan ya. Si A ini sedang menelpon si B. Konteks di sini, buku si A-nya ini dipinjam oleh si B, lalu si B ingin berkunjung ke si A. Watashi no hon o motte kite kudasai. Kita bedah terlebih dahulu di bentuk sini. Watashi no hon ini adalah merupakan dua kata benda yang dipunjam satu, lalu di depannya terdapat partikel o, di mana di sini menunjukkan bahwa watashi no hon itu merupakan objek yang di depannya akan ada kata kerja, merupakan objek dari kata kerja tersebut. Di sini ada mote bentuk teke. Bentuk teke yang diartikan tadi dua, dengan menggunakan, dengan membawa. Sini kite kudasai ini merupakan bentuk teke yang ditambah dengan kata kudasai yang artinya menyuruh dengan halus. Kite kudasai di bawah bentuk teke ditambahkan kudasai. Jadi arti di sini, tolong datang dengan membawa buku saya. Lalu si B-nya menjawab, hai wakarimashita, hai saya paham. Motte ikimas, akan pergi dengan membawa, dari sini sampai sini. Jadi si B-nya itu, karena kan motte ikimas, apa arti sejatinya tadi pergi dengan ya. Karena kan bentuk teke-nya bentuk arti 2 dengan atau menggunakan, lalu bertemu dengan ikimas. Hai motte ikimas, jadi saya akan bawa ya, saya bawa. Akan datang dengan membawa gitu. Akan pergi dengan membawa. Lalu di sini ada arti yang kedua, yaitu
akan terus atau tetap. Akan terus atau tetap di sini apa ya? Memiliki dua bungkai untuk konteks arti akan terus atau tetap. Yang pertama menggunakan tadi te ikimas tadi, yang kedua menggunakan kata kerja bentuk mas masih dihilangkan lalu bertemu dengan suzukemas, artinya lanjut atau tetap ya. Kita akan lihat contoh di te ikimas terlebih dahulu. Jogginggu te ikimas, akan tetap atau terus jogging. Lalu di sini ada jogginggu o ya harusnya, tapi tidak ditambahkan non juga tidak apa. Jogginggu o si suzukemas, akan terus atau tetap jogging. Nah, dikarenakan ini adalah bentuk mas masih dihilangkan lalu ditemukan dengan suzukemas yang artinya terus akan lanjut, maka artinya akan terus atau tetap jogging. Arti yang ketiga, akan memulai atau berjalan. Ini berkaitan dengan kata kerjanya ya, kata kerja yang ditempatkan setelah bentuk tk ikimas. Nah, sudah pernah dijelaskan kalau misalkan ikimas itu artinya tidak hanya berjalan, tidak hanya pergi, tetapi ada beberapa arti yang berkaitan dengan ikimas. Ikimas itu bisa berarti berjalan atau berproses. Salah satu contohnya ada di bunkai tewa ikemaseng. Nah, ikemaseng di situ merupakan ikimas dari bentuk kanoke-nya atau bentuk potensialnya. I-nya diganti ke vokal M jadi ikemas. Jadi tidak pembedahan dari tewa ikemaseng sendiri adalah kalau titik pun bukan pun ya, dikarenakan menggunakan wa ya, simbol awal pertama, lalu ikemaseng tidak bisa. Tewa ikemaseng kan artinya tidak bisa atau tidak dapat berproses atau tidak bisa berjalan. Contoh, shashin o totte ikimas, akan mulai atau berjalan mengambil foto. Nah, ikimas di sini bukan artinya pergi dengan atau apa ya, tetapi mulai atau kegiatan yang diubah ke bentuk tk-nya ini sedang atau akan berjalan gitu. T di sini artinya itu apa ya? Tidak ada arti apa. Intinya mah artinya itu akan mulai mengambil foto. Ya akan mulai. Dimana di sini berkaitan dengan ikimas dalam kata kerja atau benpe ini ya, benke ini. Gelap sih coy. Jangan dulu coy. Nah, lalu ada ini materi memberi ya. Memberi di sini dalam konteks kuremas dan kudasaimas ya. Nah, syaratnya itu memberinya itu kepada saya yang memberi bebas. Contoh dari keluarga ke saya, maka menggunakan kuremas. Dari teman ke saya menggunakan kuremas. Lalu kepada kandung yang memberi wajib orang lain dan bukan dan bukan apa ini? Apa ini? Intinya mah yang wajib orang lain lah dan bukan selain kandung. Contoh ibu kan merupakan salah satu kandungan ya atau induk dari saya kan ya. Nah, ketika ada orang lain yang memberi ibu saya, maka menggunakannya kuremas atau kudasaimas. Contoh lain, ketika ada adik saya contoh diberi oleh permen sama teman saya, maka konteksnya itu menggunakan kuremas atau kudasaimas. Ditekankan ya kandung atau keluarga sendiri atau apa gitulah. Nah, di sini pola kalimatnya pelaku menggunakan wa atau bisa juga ga, targetnya ni. Ketika targetnya adalah saya di sini ya, saya itu bisa dihilangkan targetnya. Kecuali ketika targetnya adalah kandung. Sebenarnya kalau misalkan targetnya adalah kandung, maka
sejatinya itu adalah ini no. Target no sama apa ya? Bukan target ya. Ini mau watashi no, lalu targetnya diadakan, watashi no-nya dihilangkan. Menjadi itulah ya, lanjut. Intinya mah kalau saya itu nih-nya bisa dihilangkan, target sininya. Kalau misalkan kandung harus tetap ada. Objek yang menggunakan o, lalu ini ada kuremas atau kudasaimasu. Kuremas itu untuk perkataan bawah atau setara ya, yang setara seperti kayak teman atau siapa gitu. Kalau misalkan kudasaimasu itu untuk atasan, seperti bos, buco atau siapa gitu, yang orang yang dihormati. Kita ambil contoh di sini. Tomodachi ga hon o kuremashita. Teman telah memberi buku kepada saya. Dikarenakan sini adalah targetnya adalah saya, maka tidak apa-apa dihilangkan. Lalu di sini terdapat beberapa pemakaian untuk te kudasaimasu atau te kudasaimasu. Yang pertama, kata kerja bentuk teke bertemu dengan kuremas atau kudasaimasu, artinya me-titik-titikkan. Contoh, Bucho wa obento o kate kudasaimashita. Kepala bagian telah memberikan saya bekal. Nah, dikarenakan di sini terdapat kata kerja kaimasu yang dibentuk ke, lalu ditambahkan kudasaimasu, maka artinya me-titik-titikkan, jadi membalikan. Lalu dikarenakan ininya adalah pelakunya adalah bucho atau suatu atasan, maka menggunakan pola yang kudasaimasu, kata kerja yang kudasaimasu. Kenapa? Karena ini adalah untuk seseorang atau atasan yang dihormati. Lalu penggunaan berikutnya yaitu ada ini. Apa ini? Partikel o. Kuremas mesti dihilangkan atau o kudasaimasu mesti dihilangkan. Nah, di sini itu bisa diartikan tolong. Tapi arti sebenarnya itu adalah berikan kepada saya. Karena itu arti sejatinya, tetapi ini bisa kita artikan sebagai suatu perintah halus ya. Contohnya ini. Kotae o kure, beri saya jawaban. Nah, tadi seperti saya bilang, kata benda bertemu partikel o lalu ditemukan dengan kuremas masih dihilangkan. Ini sebenarnya seperti sama aja kayak bentuk biasa ya. Contoh kotae o kuremas akan beri saya jawaban, tapi masih dihilangkan kotae o kure. Lalu yang ketiga ini kata kerja bentuk teke ditambah dengan kure masih dihilangkan, lalu atau kudasaimasu masih dihilangkan. Ini tolong. Sebenarnya tadi arti sebenarnya itu ada berikan kepada saya. Lalu dikarenakan ditemukan dengan kata kerja bentuk teke, jadi artinya sebenarnya bukanlah tolong, melainkan bisa dibilang sebuah perintah yang dihaluskan. Arti sebenarnya beri saya juga yang menggunakan tolong bisa menggunakan kotoba. Jika yang menggunakan tolong bisa menggunakan kotoba murninya yaitu onegaishimasu dan tanomimasu. Nah, kotoba yang berarti tolong itu ada dua, tanomimasu lalu onegaishimasu. Nah, itu bisa menggunakan ini kalau kita ingin minta tolong. Kalau misalkan kudasai dan kuremas itu artinya adalah berikan kepada saya. Sekilas mirip te kudasai yang itu ya, misalnya thank you te kudasai, tolong belajar, padahal mah harus sebenarnya adalah menyuruh, bukan tolong bukan permintaan, tapi adalah sebuah perintah yang halus. Perintah yang halus dikarenakan terdapat kudasai atau kuremas ya. Contoh, wakate kure atau wakate kudasai, tolong mengerti, sama juga tolong mengerti. Penggunaannya tadi sama, tergantung seperti tergantung dengan orang yang berbicara dengan kita.
jika orang tersebut lebih tinggi derajat dari kita, maka menggunakan kudasaimasu. Jika setara atau lebih bawah bisa menggunakan kuremasu. Nah, di sini terdapat teke di akhir kalimat. Di sini tuh bergesekan dengan yang tadi ya minasang. Tekuremasu, tekure atau tekudasai, bergesekan. Ini tertulis kenapa bukan merupakan minta tolong, karena jika tidak diberi kuremasu atau kudasaimasu-nya dan hanya tersisa teke di akhir, maka artinya merupakan perintah kasar. Tapi tidak lebih kasar daripada meireke, kata kerja bentuk perintah. Berarti tadi ya diberikan kudasai atau kure itu untuk menghaluskan kata perintah. Contoh sini, dan artinya itu kalau misalkan teke di akhir itu kan lah titik lah, biru ononde, minumlah bir. Lalu di sini juga ada mungkin nomor 8, yaitu memberi dari saya ke orang lain, atau sama-sama kandung atau juga sama-sama orang lain. Maksudnya dari saya ke orang lain itu pakainya ini, sama-sama kandung dari saya ke ibu atau ibu ke adik ke ayah itu makanya ini, agemasu juga. Sama-sama orang lain juga makanya ini. Pola kalimatnya itu pelaku menggunakan wa atau ga, targetnya ni, pada ya. Di sini itu ya ni, targetnya ni yang artinya kepada. Objeknya menggunakan o, ini bisa menggunakan yari, age, sashi age. Jadi mas ketika menggunakan seorang yang di bawah dari kita, seperti hewan, anak juga bisa katanya. Agemas tara. Tapi lebih hormat lagi sashi agemas. Contoh, boku ga tomodachi ni obento o agemasu. Nah, seperti tadi, dikarenakan ini adalah saya sebagai pelakunya, lalu saya memberikan bekal kepada teman, maka menggunakan agemasu. Saya memberi bekal kepada teman. Di sini ada varian penggunaannya, kata kerja bentuk teke, yari, age, dan sashi agemasu. Artinya mengikuti konsep ini konsep memberinya. Jadi memberi saya orang lain, atau sama-sama kandung, atau sama-sama orang lain. Contoh, watashi ga tomodachi ni o bento o katte agemasu. Nah, kita menggunakan contoh yang sama sini, tapi kita ditambahkan dengan kata kerja kaimasu atau membeli, yang menjadi kate agemasu. Saya akan membelikan bekal kepada teman. Dikarenakan kate-nya ini bertemu dengan agemasu, maka artinya membelikan. Lalu di sini yang terakhir ada menerima. Yang terakhir ada satu lagi. Menerima di sini pola kalimatnya itu target terlebih dahulu untuk menerima ya minasang. Target wa atau ga, pelaku ni atau kara, objeknya o. Kan untuk bentuk aslinya ya tidak diubah ke bentuk variasi manapun. Ni-nya itu dari, artinya itu. Lalu menggunakan moraimasu atau itadakimasu. Tidak terikat dengan konsep kuremasu. Apa ini? Tidak terikat dengan konsep kuremasu. Tidak terikat dengan konsep te kuremasu atau te itadakimasu. Tidak terikat. Karena artinya itu bukan titik-titikkan, tapi artinya itu di titik-titikkan untuk nanti setelahnya. Ini itu kita ambil contoh, watashi ga buchou kara o bento o itadakimasu. Saya menerima bekal dari kepala bagian. Bisa kita lihat nih, karanya ini dari, karena kan artinya dari
harusnya nih pakai ni yang artinya dari, karena kan artinya dari, maka bisa juga menggunakan kara. Untuk ni yang diartikan dari itu hanya terdapat pada bungkai ini saja ya, misal ni yang lainnya itu berartikan oleh atau pada. Lalu di sini ada variasi penggunaannya ya. Jika memakai konsep di titik-titikkan, maka menggunakan bentuk teke, kata kerja bentuk teke ditambah moraimas atau itadakimasu. Pola kalimatnya menjadi target, ga atau wa. Lalu ini pelakunya nih hanya ini saja, lalu oleh artinya. Karena kan tadi menggunakan konsep kata kerja teke bertemu moraimas atau itadakimasu. Moraimasu atau itadakimasu. Contoh, watashi ga buchou ni obento o kate itadakimasu. Saya diberikan bekal oleh kepala bagian. Nah, ini itu adalah merupakan pelaku, targetnya adalah saya. Seperti itu. Sini ada terakhir yaitu bentuk mereike atau kata kerja bentuk perintah kasar yang lebih kasar daripada te di akhir kalimat, te titik. Untuk merubah kata kerja menjadi kata kerja bentuk mereike, pertama vokal i-nya untuk grup 1 vokal i-nya diubah ke vokal e. Di sini terdapat ikimas menjadi ike. Contoh, kakimas menjadi kakek yang artinya kakimas itu menulis menjadi menulislah. Untuk grup 2, tabemas masih dihilangkan ditambahkan dengan ro. Tabemas menjadi tabero, nigemas lari menjadi nigero yang arti awalnya adalah lari, melarikan diri, maka nigero itu adalah melarikan diri rah. Grup 3 dikarenakan tidak terkait dengan sesuatu yang khusus, hanya terdapat ada 2, simas menjadi siro, lakukanlah, kimas menjadi koi, datanglah. Nah, itu saja yang saya pelajari hari ini. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.